Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Lius28. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mendengarkan sebuah cerita film horor yang diproduksi oleh negara Bangkok atau biasa disebut Thailand kalau di Indonesia ya guys. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan film yang satu ini tapi nggak punya banyak waktu luang untuk menonton film, maka dari itu saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bercerita dalam sebuah film berjudul Krasui atau Inhuman Kiss. Nah, dan tanpa banyak basa-basi, tekan dulu tombol subscribe-nya dan klik lonceng agar teman-teman jadi yang pertama tahu. Langsung saja kita simak video seluruh alur cerita film Inhuman Kiss. Menerima ilmu warisan yang tidak bisa ditolak sudah pasti melahirkan kepasrahan pada orang yang diwarisi. Hal inilah yang dialami oleh seorang kembang desa bernama Sai. Sai telah menerima sebuah kutukan yang disebut krasui atau disebut kuyang kalau di Indonesia ya guys. Mending diwarisin harta lah, ini malah kutukan, ya elah. Nah lanjut, kutukan tersebut mengubah Sai menjadi sebuah makhluk yang mengerikan di saat malam hari. Dan kengerian tersebut telah meneror warga desa yang ditempati kembang desa tersebut. Dikarenakan kutukan tersebut telah merubah si kembang desa menjadi makhluk penghisap darah dan pemburu daging segar di setiap malam. Sadis banget sih warisannya. Pada masa itu di Bangkok masih terjadi perang antar saudara ya guys. Dan di sebuah desa kecil ada 4 orang anak kecil yang sedang bermain di sebuah hutan. Dan 4 anak tersebut yaitu Sai, Gert, Ting, dan Noi. Waktu itu Noi, si anak penakut, tampak takut ketika berada dalam hutan tersebut dan berkali-kali mengajak Sai, si kembang desa, untuk pulang dan meninggalkan hutan tempat mereka bermain. Anak zaman dulu mah begitu, banyak gaya pakai main ke hutan segala. Lanjut, tapi salah satu teman mereka yang bernama Gert alias si Leather memarahi Noi dan mengejek Noi. Ia berkata, "Kalau kau takut, kenapa kau tidak pulang saja sendiri?" tegur Gert. Dan Noi hanya bisa terdiam dan mungkin ia berkata dalam hati, "Galak amat si Gert, biasa aja kali, gak usah pakai marah-marah segala." Setelah kejadian tersebut berlalu, akhirnya mereka pun bermain petak umpet di dalam hutan itu. Ketika dimulainya permainan, Noi dan Sai tetap bersama saat bermain, bersembunyi di sebuah rumah kosong yang mereka temukan di tengah hutan. Rumah tempat mereka bersembunyi pun membuat Noi sangat takut dengan kesan horornya. Namun berbeda dengan Sai yang terus memasuki rumah itu hingga ke sebuah kamar. Seketika Sai melihat keseluruhan ruangan tersebut hingga pandangannya terjatuh pada sebuah kotak yang membuatnya penasaran akan isi kotak tersebut. Yang pasti bukan kotak harta karun ya guys, hahaha. Lalu tak tahan dengan rasa penasarannya itu, perlahan Sai mendekati kotak tersebut. Lalu tak lama kemudian sebuah cahaya merah yang menyilaukan mata membuat Sai terkejut tapi enggak teriak loh guys. Nah lanjut ke beberapa tahun setelah kejadian itu, Sai dan Noi tumbuh dewasa. Nasib mereka pun berbeda-beda ya guys. Seperti Gert menjadi seorang laki-laki yang kuat dan tangguh, sedangkan Sai menjadi seorang gadis yang cantik serta perawat di kampungnya sendiri. Sementara Noi meninggalkan kampung halamannya dan pergi untuk belajar ilmu kedokteran yang pada saat itu sedang terjadi peperangan. Nah, di sebuah rumah panggung tempat pelayanan kesehatan menjadi tempat Sai bekerja. Bersama seorang dokter, Sai menolong dan merawat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Setelah itu, tak lama pun dokter tersebut kembali ke kota dan meninggalkan Sai seorang diri, mengurusi rumah sakit itu untuk merawat pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan. Tapi Sai tidak sendirian. Nah, ada seorang laki-laki yang bernama Gert selalu ikut menemaninya membantu merawat pasien yang terluka. Hal ini dilakukan Gert tak lain karena laki-laki tersebut menyukai gadis perawat yang bernama Sai itu. Hal ini diketahui oleh orang-orang di sekitar rumah sakit, namun Sai tidak pernah memberikan jawaban alias tidak menanggapi perasaan laki-laki tersebut. Makanya jangan terlalu berharap dong sakit tahu, hahaha. Nah lanjut ke di suatu hari, hal aneh mulai terjadi pada Sai. Di pagi itu saat Sai ingin bersiap-siap untuk ke klinik, dan di saat Sai bercermin dan melihat tampak ada luka di bagian dadanya itu.
Dia pun tak tahu dari mana dan apa penyebab luka tersebut. Bersamaan dengan keanehan pada dirinya, banyak ternak warga yang mati tanpa diketahui apa penyebab kematian ternak-ternak tersebut. Tak lama setelah cerita itu tersebar, sebuah dorongan yang kuat membuat Sai ingin memasuki hutan yang pernah mereka masuki saat kecil. Dia pun mengajak George untuk menemaninya memasuki hutan. Saat berjalan di dalam hutan, mereka menemukan banyak bangkai yang sudah membusuk. Lalu ujar George, ia ingin mengajak Sai kembali pulang dikarenakan ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh George. Saat itu ada seorang muncul dengan membawa sebuah obor dan seketika mereka bersembunyi di balik pohon dan Sai terus memperhatikan orang tersebut. Tenang aja deh, itu bukan orang lain kok, melainkan orang yang kamu kenal. Iya, kamu. Lanjut, dan tak lain orang itu adalah teman masa kecil mereka, yaitu Noi. Tidak sendiri, Noi ditemani beberapa orang yang dilengkapi dengan senjata api. Noi dan rombongannya tersebut sedang berburu krasui atau kuyang yang dianggap jahat dan harus dimusnahkan. Krasui yang dimaksud Noi kini sudah memasuki desa tempat mereka tinggal saat ini, dan rombongan itu pun tinggal untuk sementara agar dapat memusnahkan krasui itu. Krasui bagi penduduk desa adalah hal yang tidak nyata atau hanya sekedar cerita dalam dongeng saja. Namun ketika ternak mereka mati menggenaskan tanpa diketahui sebabnya, mereka pun mulai percaya dengan keberadaan krasui. Kehadiran Noi dengan rombongan para pemburu tersebut membuat Sai sangat senang. Terlebih lagi mereka sudah lama tak pernah bertemu. Mereka menjadi sepasang kekasih dan Noi yang sejak dulu memang sudah menyukai Sai. George yang juga menyukai Sai harus menerima kenyataan Sai yang justru memilih Noi bukan dirinya. Karena terpaksa, George harus bergabung dengan rombongan pemburu krasui dan tidak lagi membantu Sai di rumah sakit. Nah, apa juga gua bilang, jangan terlalu berharap sakit tahu, hahaha. Lanjut, di suatu malam penduduk dibuat heboh karena krasui telah menampakkan diri yang mengambil seorang bayi dan membawanya terbang. Tak lama itu pun dalang si pemburu dan kawan-kawan datang untuk membasmi krasui itu, dan si dalang tersebut berhasil menembak sang krasui yang sementara terbang ke sana dan kemari. Lalu lanjut ke Noi. Saat itu Noi si pacar yang terlihat sedang menggali tanah melihat sebuah cahaya merah melintasinya dan terbang menuju ke sebuah tempat. Noi yang tampak sedang mengejar cahaya itu dan terkejut ketika cahaya itu masuk ke dalam kamar Sai si kekasih. Melalui jendela yang terbuka, seketika si pacar memanjat menggunakan tangga dan melihat dengan terkejut bahwa si krasui yang selama ini diburu dan membunuh ternak para penduduk desa berada dalam tubuh sang kekasih tercintanya, yaitu Sai. Dan si pacar pun sempat terdiam dan terjatuh ke tanah. Tapi herannya kok nggak sakit ya guys. Setelah kejadian itu, sang kekasih akhirnya sadar kalau si pacar telah mengetahui krasui yang bersembunyi dalam dirinya. Sai tampak sedih dan terus menangis. Lalu di suatu pagi, si kekasih berdandan dan bersiap-siap untuk berangkat ke klinik. Setelah sesampainya di tempat itu, si kekasih melihat sang pacar sedang mencari herbal untuk menyembuhkan sang kekasih tercintanya. Dan kekasih tercintanya pun menangis sambil memeluk si pacar. Romantis amat sih. Setelah itu, di setiap malam si pacar selalu membawakan beberapa ekor ayam colongan buat si kekasih tercinta untuk dijadikan santapan. Si pacar pun menjalani keseharian tersebut sambil mencari obat untuk menyembuhkan si kekasih dari krasui. Dan di suatu siang mereka pun berkencan di hutan, tapi bukan di semak-semak ya guys. Dan mereka pun makan berdua tanpa adanya suap-suapan. Lalu tiba-tiba Sai mengajak Noi untuk menemaninya pergi ke hutan. Dan saat malam pun tiba, mereka bergegas beranjak pergi ke hutan itu. Dan di sisi lain para pemburu dan si dalang mengikuti dari belakang kayak rampok. Tak lama mereka sampai di rumah tua tersebut dan mereka mencoba pergi ke belakang rumah itu. Seketika mereka melihat banyak tanaman yang bercahaya biru langit nan indah. Tiba-tiba si kekasih pun mendekati tanaman itu dan mencoba memetiknya dan memakannya. Tak lama kemudian si kekasih merasakan krasui yang ada di dalam tubuhnya itu sedikit mereda dan mencegah krasui tersebut keluar dari tubuhnya agar enggak berkeliaran maksudnya. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas mengambil dan memetik buah itu untuk dibawa pulang agar dapat meredakan krasui pada tubuh si kekasih. Dan Noi si pacar pun juga berencana untuk menanam tanaman tersebut untuk menyembuhkan si kekasih. Tak lama itu pun mereka pun mau romantisan. Tak lama momen romantis tersebut usai, si dalang pemburu pun muncul untuk menangkap si kekasih dan si pacar. Seketika si kekasih pun kabur dan George alias si korban PHP yang terlihat sangat kesal dan bergegas untuk menghajar si pacar. Dan si dalang pun mengejar si kekasih sampai ke sebuah ruangan yang pernah Sai masuki saat kecil dan menemukan kotak harta karun yang berisikan krasui. Tak
lama Krasui pun keluar dari tubuh Sai dan dimulailah petak umpet antara manusia dan kuyang tersebut. Dua bawahan si dalang pun telah tewas dan hanya tersisa si dalang saja. Dan di saat si dalang tersebut akan menembak Krasui itu, si korban PHP pun datang untuk menghalangi si dalang untuk menembak Krasui tersebut. Mengetahui hal tersebut, sang dalang pun pulang dan hendak memberitahukan berita tersebut kalau Krasui yang selama ini menghantui desa adalah anak dari Pak Jenggot yang ikut berpatroli. Sang ayah yang tak percaya pun menghalangi para penduduk desa yang ingin demo dan unjuk rasa untuk membakar anaknya Pak Jenggot. Dan ujar si Pak Jenggot berkata kepada penduduk desa, kalau memang anak saya yang cantik itu adalah Krasui, bapak-bapak sekalian boleh membunuhnya. Lalu Pak Jenggot pun memanggil anaknya beberapa kali dan tak lama si kembang desa keluar dan berkata ia sedang mandi. Di saat itu si korban PHP pun dipaksa untuk mengakui hal yang terjadi di dalam hutan tersebut. Dan si korban PHP pun menyangkal akan hal itu lalu setuju dengan apa yang dikatakan si kembang desa, kalau si dalang berencana menculiknya dan mau dibawa ke hutan untuk diperkosa. Ya elah Pak, sadar udah tua kali. Kembali ke Noi, si pacar yang sedang berjalan sambil menumbuhkan tanaman herbal tersebut. Sayangnya semua usaha yang dilakukan oleh si pacar sia-sia dan tak satu pun herbal yang tumbuh. Sang pacar pun kesal dan marah akan hal itu. Seketika sang kekasih datang untuk memeluk sekaligus menenangkannya. Setelah itu si pacar ingin mengajak si kekasih kabur dari rumah untuk mencari pengobatan di kota. Nah, lanjut ke sesampainya hari di mana mereka akan kabur meninggalkan desa. Tanpa si kembang desa sadari, Pak Jenggot alias si ayah membawanya pergi ke acara layar lebar untuk membuktikan kalau anaknya si kembang desa bukanlah Krasui. Dan pada saat itu si kembang desa pun tak lagi mampu menahan Krasui yang bergejolak ingin keluar dan ikut-ikutan menikmati hiburan tersebut. Dan tak lama pun Krasui tersebut keluar bermain dan ditemani dua ekor tupai terbang yang disebut Krahang. Setelah beberapa ronde permainan, korban PHP yang berubah menjadi tupai terbang atau disebut Krahang karena racun dari sang pemburu yang menjadi dalang dari pemburuan Krasui. Tak lama itu pun si korban tewas oleh dalang dari tupai terbang dengan cara mencabut jantung dari tubuhnya. Jahat amat, orang masih mau hidup, lu main cabut aja jantungnya. Lanjut, setelah itu si dalang tupai pun mengejar si kembang desa yang telah menjadi Krasui. Tak lama itu pun sang Krasui tertangkap dan hendak dibunuh oleh si dalang. Lalu muncullah sang pahlawan biksu yang datang membawa senjata api dan membidik ke jantungnya lalu menembak beberapa kali. Dan si dalang pun jatuh dan tewas oleh sang pahlawan biksu dan berkata kepada sang pacar, pergilah ke sungai dan seberangi sungai itu, kalian akan sampai ke Bangkok dengan cepat, ujar sang pahlawan. Lalu lanjut ke Pak Jenggot yang meminta si pacar atau calon mantu untuk membawa tubuh anak tercintanya yang sudah dicincang oleh penduduk desa. Dengan sekuat tenaga si pacar pun menggendong sang kekasih lari ke dalam hutan untuk menyeberangi sungai. Setelah sampainya di sungai, Noi sang pacar memanggil sang kekasih dan ia pun muncul dan melihat tubuhnya yang sudah hancur. Si pacar pun hendak mengajaknya untuk pergi dan berjanji untuk menyembuhkan si kekasih. Tetapi tak lama kemudian saat si kekasih akan mengikuti si pacar, sang ayah dari korban PHP pun datang dan bergegas menembak si kekasih dari belakang. Dan sang kekasih akhirnya tewas. Sang pacar terkejut dan menangis bersedih meratapi cinta memang tak harus memiliki. Dan berakhirlah cerita mengenai Krasui tersebut. Nah guys, begitulah alur cerita mengenai film Krasui atau dengan judul Inhuman Kiss. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini akan sangat menghibur teman-teman sekalian. Dan sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, terima kasih dan see ya the next video.